Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Hama Muksan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kediri. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu dan kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar dapat tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga pendidikan dapat menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi pribadi yang lebih mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid, sehingga saya mengutamakan hasil, bukan mengutamakan proses dalam pembelajaran. Selain itu, saya meminta siswa untuk menghafal materi agar nilainya di atas KKM, yang mengakibatkan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, sehingga sering saya merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid benar-benar paham terhadap apa yang sudah saya ajarkan, karena fokus saya hanya kepada ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat pada setiap semesternya. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif, tapi aspek afektif, aspek psikomotor, aspek spiritual, aspek sosial, dan aspek budaya harus kita lakukan. Murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Selain itu, guru harus memahami karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan karakternya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid. Berilah kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, di mana pembelajaran ini melatih siswa untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik, berusaha menjadi teladan bagi murid baik perbuatan maupun perkataan. Selanjutnya, saya mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.